Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90.1 Fas FM Family Radio, warna baru untuk keluarga. Selamat siang keluarga Fas, dimanapun Anda berada. Hari Kamis 15 Mei 2025, seperti yang sudah diinformasikan dari kemarin atau bahkan tadi, keluarga Fas sudah simak untuk dialog di siang hari ini, yaitu dialog bersama dengan KPID Jawa Tengah dengan tema siaran inspiratif untuk masyarakat inklusif di Jawa Tengah. Hadir siang hari ini keluarga Fas bersama dengan Bapak Muhammad Aulia ASS MMCH CHA selaku Ketua KPID Jawa Tengah, dan juga Bapak Nur Huda SPDI SH selaku Komisioner KPID Jawa Tengah, Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran. Nanti Anda bisa tanya jawab tentunya melalui 081578709640. Dan siang hari ini juga dialog serta siaran di hari ini juga keluarga Fas bisa simak melalui live streamingnya, baik di Noise ataupun juga di Suara. Kita sapa dulu beliau yang sudah hadir di Radio Fas FM kali ini. Assalamualaikum, selamat siang Pak. Waalaikumsalam Mbak, selamat siang. Bagaimana kabarnya di hari ini Pak Aulia dan juga Bapak Nur Huda? Baik, alhamdulillah. Baik Mbak, alhamdulillah. Alhamdulillah baik, luar biasa ini ya. Sejuk Magelang. Sejuk Magelang, Semarang panas. Tapi insya Allah selalu hatinya adem ayem ini untuk Jawa Tengah, Pak Aulia dan juga Bapak Nur Huda. Amin. Bapak Aulia selaku Ketua KPID Jawa Tengah keluarga Fas, dan juga Bapak M. Nur Huda SPDI SH Komisioner KPID Jawa Tengah, Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran. Tema kita adalah siaran inspiratif untuk masyarakat inklusif di Jawa Tengah. Tapi sebelumnya juga pastinya siang hari ini dari perjalanan Semarang menuju Magelang tadi menemukan kemacetan atau hampir ruas jalan ini macet Bapak. Ya lumayan macet sedikit, tapi karena tujuan kita kemari kok tiba-tiba lancar begitu. Tiba-tiba dimudahkan. Kalau banyak yang bilang kalau kita punya tujuan yang baik, lancar, insya Allah akan dimudahkan ini Iya. Bapak ya. Iya, betul. Baik, terima kasih Pak Aulia dan juga Bapak Nur Huda, tugas di KPID Jawa Tengah selaku komisioner dan juga ketua KPID Jawa Tengah. Bapak Muhammad Aulia, ketua KPID Jawa Tengah, dan Bapak Nur Huda, komisioner KPID Jawa Tengah, koordinator bidang pengawasan isi siaran. Siaran inspiratif untuk masyarakat inklusif di Jawa Tengah. Dari temanya saja ini sangat-sangat inspiratif untuk masyarakat inklusif di Jawa Tengah. Sebetulnya seperti apa ini Pak? Siaran inspiratif untuk masyarakat inklusif di Jawa Tengah. Ya, ini sebenarnya tema umum begitu ya, yang memang kita buat, kita adakan untuk memfasilitasi keberagaman yang ada di Jawa Tengah gitu ya. Keberagaman ini yang kita sebut tadi itu inklusif gitu ya. Bukan eksklusif ya, kata Iya. lawan inklusif, terbuka, ramah, kemudian beragam. Nah, dalam konteks masyarakat Jawa Tengah yang inklusif, terbuka dan beragam ini, siaran yang diperlukan adalah siaran yang inspiratif, yang tujuannya tentu kembali menguatkan ikatan keberagaman ini, kembali membuat utuh sesuatu yang sudah lama kita sulam bersama. Iya. Apa itu keindonesiaan? Apa itu kebinekaan? Apa itu kegotong royongan? Apa itu tempo seliro? Nah, ini sesuatu yang sudah secara substansial ada di masyarakat kita, terutama masyarakat Jawa Tengah. Karena itu, siaran-siaran yang mendukung semua aspek tadi itu kita kategorikan sebagai siaran yang inspiratif. Iya. Apa saja itu? Ya nilai-nilai, value yang ada di masyarakat gitu ya. Saya kira Fas FM salah satu radio yang konten-kontennya sangat inspiratif karena menyejukkan, Alhamdulillah. membawa keteduhan, ya, terus memberi pengertian-pengertian atas sebuah persoalan dengan sudut pandang yang bukan membuat situasi makin panas, Iya. tapi makin meneduhkan, menabur pengertian, membuka ruang dialog kepada warga untuk bercerita, kemudian bareng-bareng kita cari solusinya. Itu inspiratif bagi KPI di Jawa Tengah. Ketimbang orang bermasalah, kita langsung memberikan jawaban. Iya. Kadang-kadang bukan itu jawaban yang mereka terima. Kadang-kadang jawabannya adalah kami didengarkan. Karena sebenarnya
Kami tahu kok jawabannya, cuman kami ingin dibersamai ketika kami memutuskan untuk mengambil jawaban itu. Baik. Nah, menemani bersama aja sudah merupakan sebuah solusi, sebuah inspirasi bagi warga yang hari-hari ini, bagi masyarakat hari-hari ini kita anggap sibuk sekali. Kita dipaksa untuk individualistik gitu ya. Tapi ketika radio hadir, siaran-siaran yang meneduhkan hadir, membersamai warga, bahkan ketika mereka bekerja, ini inspirasi bagi Iya. mereka. Baik, terima kasih Bapak Aulia selaku Ketua KPI di Jawa Tengah untuk awalan dengan tema siaran inspiratif untuk masyarakat inklusif di Jawa Tengah. Dan kita ke Bapak Nur Huda, ini kalau sudut pandang dari Komisioner KPI di Jawa Tengah selaku Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran. Sejauh ini Bapak Nur Huda ya, untuk pengawasan isi siaran sejauh ini apalagi di Jawa Tengah beberapa radio juga banyak. Seperti apa ini Pak Nur Huda? Oke, terima kasih Mbak. Selamat pagi dan kita ke Magelang ini tentu berbeda dengan daerah yang lain karena Iya. beberapa hari yang lalu juga sedang diselenggarakan perayaan Waisak ya di Candi Borobudur Kabupaten Magelang. Cukup lengkap sebenarnya di Magelang itu ada berbagai macam simbol kepercayaan semuanya dan cukup keberadaannya fenomenal juga. Jadi saya kira untuk Magelang ini termasuk Fase FM sebagai salah satu corong pemberian informasi sekaligus komunikasi ke masyarakat memiliki peran penting ya dalam memberikan informasi yang inspiratif, kemudian terbuka, memberikan ruang dialog kepada semua pihak untuk turut serta memberikan masukan dan seterusnya. Di Jawa Tengah sendiri sebenarnya cukup hampir kurang lebih kondisinya baik Mbak untuk Iya. dari sisi aspek-aspek siaran inklusif ya di Jawa Tengah khususnya di Indonesia begitu terkhusus lagi untuk wilayah Jawa Tengah. Meskipun kita kategori terbanyak se-Indonesia dari sekitar 516 ya Pak Ketua ya, Iya, lembaga penyiaran televisi maupun radio 300-an sekian itu radio Iya. dan seluruhnya insya Allah dalam situasi yang masih atau dalam koridor yang dalam tanda kutip inklusif ya, kira-kira begitu Mbak. Baik, terima kasih Pak Nur Huda untuk paparannya tadi keluarga Fas dan Anda juga bisa sampaikan di 081578709640 untuk bertanya dengan Bapak Muhammad Aulia selaku Ketua KPI di Jawa Tengah ataupun juga Bapak Nur Huda selaku Komisioner KPI di Jawa Tengah Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran. Kita ke Pak Aulia ini ya selaku Ketua KPI di Jawa Tengah dengan siaran inspiratif untuk masyarakat inklusif di Jawa Tengah. Sejauh ini kan tadi Bapak sudah menyampaikan, sejauh ini kalau Jawa Tengah sudah cukup banyak siaran yang inspiratif atau perlu ditambahkan lagi karena dengan masyarakat yang inklusif di Jawa Tengah ini Bapak. ya. Kadang-kadang orang berpikir bahwa yang inspiratif itu sulit, gitu ya. Maka membuat siaran yang jauh, maaf itu agak daki-daki gitu ya. Orang memang termangu, tapi kok ini nggak bisa dilakukan gitu Iya. ya. Sangat teoritis gitu. Makanya kadang-kadang yang inspiratif sebenarnya yang ada di sekitar kita. Yang kita melihat bahwa ini biasa, tapi sebenarnya tidak begitu ya. Sesuatu yang hari ini itu dimegah-megahkan sebenarnya itu adalah sesuatu yang wajar aja dilakukan. Iya. Contoh ya, viralitas di media sosial begitu. Ada orang ketemu uang begitu, puluhan juta, satpam katakanlah, kemudian dia kembalikan begitu dan itu viral begitu. Dianggap sebagai sebuah perbuatan yang sangat luar biasa gitu. Di satu sisi memang ini perbuatan yang baik gitu ya, tapi ketika ini didengungkan menjadi luar biasa, pada saat itu kita tahu bahwa kita mengalami suatu dekadensi moral. Karena sesuatu yang biasa, wajar, kok jadi luar biasa Iya. gitu. Mengembalikan uang yang bukan hak kita itu biasa aja dulu itu begitu ya. Tidak berat gitu, tidak dengan latar belakang bahwa dengan keluarga yang miskin ini dia mampu mengembalikan gitu. Itu dibangun dengan sebuah pola pikir bahwa yang normal itu seharusnya uang itu akan dia ambil gitu kan. Sehingga ketika dia mengembalikan diganjar hadiah yang bahkan lebih besar daripada uang yang dia temukan. Iya.
semua orang kemudian mengagungkan nilai-nilai itu. Tidak. Ketika kita mengagungkan nilai itu, sebenarnya kita mengalami dekadensi atas sebuah nilai yang kita terima. Nah, dalam konteks inspirasi yang kita kembangkan adalah banyak sesuatu yang terjadi di lingkungan kita itu sebenarnya contoh yang kita tidak anggap penting dan tiba-tiba kita kehilangan itu. Pas FM mengambil skop family gitu ya. Saya baca tadi itu penyiar harus ada impact di masyarakat, edukasi dan mencerahkan para pendengar tentang kebaikan. Ini luar biasa. Ini bukan hanya menuntut apa yang dikatakan itu baik, Ya, tapi penyiar juga harus menjadi teladan ketika bahkan tidak di depan mikrofon. Itu inspirasi menurut kami begitu. Hari-hari ini kita tahu mungkin di mana di Magelang tidak begitu kencang, tapi beberapa ya, bulan yang lalu ada sebuah kejadian yang sangat viral, sebuah maaf Kiai Habib begitu digeropiok gitu ya, karena berduaan begitu bukan dengan muhrimnya, semua orang panik dengan itu gitu ya. Tapi Fast FM saya kira memiliki peran sangat penting ketika dekadensi moral, ketika perselingkuhan, bahkan di sudut kota manapun, di sudut desa manapun menjadi hal yang biasa. Mengambil sikap sebagai radio keluarga adalah mengukuhkan ya. kasih sayang antara orang tua, anak, ibu, bapak, nenek, kakek. Itu inspirasi yang luar biasa. Hari-hari ini orang tua banyak yang merasa bahwa sekolah menjadi sesuatu yang sangat penting bagi anaknya. Sehingga anak dipaksa bersekolah. Anak bersekolah, tapi sebenarnya sekolah terbaik itu adalah kasih sayang di rumah. Guru-guru itu berkasih sayang gitu ya. Tapi tidak akan bisa menggantikan sentuhan, bahkan bentakan, bahkan hardikan dari ayah dan ibunya begitu. Jangan terlalu sibuk lah begitu. Saya selalu bilang kadang-kadang begini, apa sih yang dibutuhkan anak itu? Ya, Cinta. Kita jawab begitu. Tapi apakah itu cinta? Tidak semua orang tua bisa menjawab apa itu cinta. Kalau sudah kita jadi orang tua, jawaban sederhana. Cinta itu waktu. Waktu untuk mendampingi anak-anak itu sampai dewasa. Di luar itu, nggak ada cinta bagi anak-anak. Jadi kalau kita tidak bisa memberikan waktu, lalu kita mengatakan kita mencintai anak-anak dengan segala harta dan lain-lainnya, itu bukan cinta. Itu dunia yang kita berikan. Begitu, Mbak. baik, terima kasih Bapak Aulia. Ini kalau versinya Bapak Nurhuda, ini seperti apa Bapak? Ya, terima kasih. Kalau ini bukan beda versi, Mas, tapi saya menambahi kira-kira Iya, begitu. Kalau berbeda versi ya inilah. Nah, enak nanti sama Pak Ketua saya solo adab itu. iya. Jadi harus tetap satu visi ini ya. Iya, nggak boleh beda pandangan. Tetap sama, memperkuat kira-kira begitu. Siaran inklusif sebenarnya kalau kita kenapa ke sini kemudian pilihan temannya saya kira sangat tepat. Fast FM sebagai salah satu lembaga penyiaran yang memiliki kekhususan family begitu, ini sesuai dengan siaran inklusif. Termasuk sebenarnya dalam rancangan undang-undang penyiaran yang dalam waktu dekat akan segera dibahas di Jakarta begitu. Sebenarnya juga memuat tentang ketentuan atau regulasi bahwa lembaga penyiaran harus inklusif, baik Iya, dari sisi manajerial, pengelolaan maupun program-program siaran dan seterusnya. Jadi di situ semua lapisan atau berbagai macam komponen harus dapat diakomodir, mulai dari kelompok masyarakat, penyandang disabilitas, perempuan, kemudian berbagai macam kepercayaan, semuanya tidak ada diskriminasi. Jadi siaran inklusif adalah siaran yang membuka ruang untuk semua, iya, mewakili semua, dan membuat semua merasa dihargai. Bukan hanya siapa yang bicara, tapi siapa yang diberi ruang untuk didengar. Beberapa hal, Mbak, yang barangkali perlu kita sampaikan sebagai KPID begitu, barangkali memiliki kewajiban untuk melakukan, ya setidaknya memberikan pembinaan ke teman-teman lembaga penyiaran, khususnya karena di FAS ini juga kita tentu memberikan beberapa hal yang penting berkaitan dengan siaran inklusif. Yang pertama, tetap harus menggunakan bahasa yang ramah iya, dan netral. Begitu, itu yang terpenting. Apalagi di FAS ini juga sebagai family ya, yang menggunakan tagline family, tentu bahasa yang ramah ini sangat penting. Kemudian
ketika menghadirkan narasumber dalam berbagai dialog atau talk show begitu, harus betul-betul mempertimbangkan bahwa yang bersangkutan itu memiliki pemahaman, memiliki paradigma, sekaligus track record bahwa yang bersangkutan itu bisa menerima perbedaan dan seterusnya. Iya. Itu. Kemudian yang berikutnya adalah ketika dalam sebuah dialog itu diupayakan untuk mengangkat tema yang menyatukan, bukan memecah belah. Selanjutnya, upayakan untuk memberikan informasi ataupun siaran-siaran itu pendengar diposisikan sebagai orang yang betul-betul manusia, jangan hanya sebagai dianggap sebagai barang-barang mati, tapi bahwa yang mendengarkan itu adalah manusia, jadi kita menyampaikannya pun juga menggunakan bahasa-bahasa yang ramah dan tentunya family, kira-kira begitu, Mbak. Baik, terima kasih Bapak Nur Huda untuk penjelasannya. Dan kita buka untuk Anda yang mau bergabung siang hari ini di 0815-7870-9640-nya. Kita buka, ini sudah ada yang bergabung bersama dengan kita Bapak di WhatsApp-nya Fasa FM. Ada dari Ibu Nina ini siang hari ini. Selamat siang Bapak. Bagaimana dengan banyaknya tayangan di beberapa media televisi ini Pak yang kurang inspiratif, hanya euforia saja, menayangkan video yang hura-hura. Kemana kita harus mengadu ini Pak? Ya, mengadu ke KPID tentu ya begitu. Cuman radio itu memang ada aspek-aspek pendidikan iya, hiburan iya begitu. Ada hiburan yang dari sudut pandang orang kebanyakan dianggap hura-hura begitu. Iya. Tapi ada juga di sudut pandang masyarakat atas begitu, itu hal yang biasa gitu ya. Kita anggap ini hedon ini. Tapi bagi yang kalangan atas, ini kami sehari-hari nggak hedon tuh di atas itu begitu. Nah, inklusivitas juga bagian dari itu. Menerima bahwa sesuatu yang mungkin bukan menjadi bagian dari imam kita, bukan menjadi bagian dari kepercayaan kita, bukan menjadi bagian dari anutan kita, bukan sesuatu yang juga salah. Gitu. Kita nggak mengakuinya oke, tapi kita nggak boleh menyalahkannya. Gitu. Sesuatu yang berbeda dengan kita bukan berarti buruk gitu ya. Nah ini yang kita gelorakan terus. Karena itu kadang-kadang memang menari-menari di TV itu dalam tanda petik di satu sisi apa sih ya manfaatnya frekuensi publik ini begitu. Tapi di sisi yang lain dengan menari-menari itu kehidupan orang banyak juga terfasilitasi. Para penari, iklan itu menghidupi orang yang bekerja di radio. Begitu ini dengan sudut pandang yang eksklusif kita larang, banyak kehidupan-kehidupan yang juga kita beranguskan. Inklusivitas adalah terbuka untuk melihat bahwa mungkin kepentinganku tidak terejawantahkan di situ, tapi kepentingan orang lain banyak yang terfasilitasi. Aku menutup diri untuk mencaci dan membiarkan itu sepanjang itu tidak mendatangkan mudarat kebanyakan. Ini jiwa inklusif. Apakah siaran itu inspiratif? Mungkin bagi sebagian orang. Jadi kita tidak menutup mata bahwa di luar yang kita tahu banyak sesuatu yang lebih baik, lebih mulia. Dengan kata lain, inklusivitas adalah rendah hati untuk selalu mengakui bahwa di luar kita banyak kok yang lebih besar, lebih agung, lebih mulia. Kita ini hanya butiran debu lah begitu. Nah itu inklusivitas yang harus dibangun. Baik. Tidak merasa benar sendiri. Baik Bapak, terima kasih ya. Kembali ke judul lagu ini, Butiran Debu ini Bapak jadinya ya. Iya, ke Bapak Nur Huda mau ditambahkan Pak? Ya, terima kasih Mbak. Kalau sekiranya masyarakat atau Ibu Nina ya, Ibu Nina, kalau misalnya kurang berkenan tentang siaran di televisi yang dianggap misalnya kurang pas ya, bisa melaporkan atau menyampaikan aduan itu melalui KPID Provinsi Jawa Tengah. Ada beberapa kanal begitu melalui platform media sosial di Instagram, Facebook, dan lain-lain. Silakan nanti barangkali Ibu Nina bisa membuka Instagram ataupun yang lain, KPID Jateng begitu. Di situ kemudian nanti silakan kalau misalnya sekiranya kok itu dianggap atau dinilai kurang tepat bisa disampaikan. Tentunya
berdasarkan hal-hal yang ada dasarnya, kira-kira begitu, Mbak. Iya. Alasannya apa dan seterusnya. Kemudian syukur-syukur kalau misalnya memiliki kesempatan untuk melakukan Merekam. dokumentasi, ya merekam video begitu juga sangat bagus. Artinya ketika melaporkan atau mengadukan begitu, ada buktinya sekaligus argumentasinya kira-kira apa. Nah, nanti setelah itu kan nanti kita biasanya akan em, mengecek begitu, kita proses, kita kaji dan seterusnya. Ketika betul-betul kok kita nilai, kita hasil kajian kita kok betul-betul ada dugaan pelanggaran, maka Iya. kita akan tindak lanjuti sebagaimana aduan tadi. Kira-kira begitu, termasuk berdasarkan regulasi yang ada ya di KPI, kemudian Undang-Undang Penyiaran, Undang-Undang Pers, Etika Periwara dan seterusnya. Begitu, Mbak. Baik, terima kasih ya. Tadi sudah ada yang mau bergabung bersama dengan kita di Pon Live-nya. Silahkan coba kita angkat siang hari ini. Assalamualaikum Mas FM. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Halo. Halo, Halo. Ya, silakan ya, Bapak. oke, halo. Baik, terima kasih Mbak Nisa dan juga Bapak siapa tadi itu Bapak Aulia dan Bapak Huda ya. Iya. Selamat datang di Magelang, Bapak. Selamat datang, Jadi, Mas. Pak, matur suwun. Ya. Oh, baik, kebetulan bertemu dengan para penggawanya KPID Jawa Tengah ini Bapak. Ini kalau kemarin saya mengikuti siaran di Mas FM, ada istilahnya beberapa informasi dari bapak-bapak KPID terkait dengan konvergensi dari penyiaran kita ya Bapak ya. Saya menyimaknya dan ini memang banyak sekali beberapa radio-radio itu yang kemarin itu kalau kita berbicara konvergensi, dulu kalau kita melihat atau mengalami peralihan dari minyak tanah ke gas, terus dari gas nanti akan jadi kompor induksi listrik gitu. Sama dengan radio atau media kita ini yang dulu AM, FM dan sekarang mau konvergensi ke beberapa media platform gitu seperti di TikTok dan juga yang lainnya, ke YouTube dan lainnya. Cuman yang disayangkan kalau kita dulu radio itu banyak informasi yang insya Allah positif ya Bapak ya. Tetapi dengan adanya platform-platform yang bisa dikatakan menghamba kepada subscriber, like dan juga komen, maka hal-hal viral aja yang nanti akan ditonjolkan di media itu Bapak. Maka dari itu mungkin KPID bisa memberikan penilaian bagi media-media yang memang radio itu masih bisa memberikan manfaat bukan hanya viralitas tetapi juga kemanfaatan dari beberapa segi religi, dari segi budaya dan juga kearifan lokal yang seperti Fast FM ini Pak yang sering kami dengarkan bersama keluarga gitu Pak ya. Jadi ini sangat setuju sekali kalau KPID itu di tahun yang akan datang mengadakan semacam anugerah kepenyiaran itu Fast FM itu sudah layaknya menjadi juara ini Pak. Gitu saja Pak. Pak Olia, terima kasih Pak Uda juga. Pesanan Pinarak khusus di ya? Magelang, Bapak. Pinarak ke Magelang kita punya getuk Pak di Magelang dan kita view-nya indah-indah di Magelang ini Bapak ya. Gitu aja. Sehat selalu Bapak-bapak ya. Dan mohon Pak tindak tegas Pak radio-radio yang kebanyakan iklan-iklan jamu-jamu dan testimoni itu Pak. Iya. Bosen kita itu Pak. Iya. Kalau perlu juga itu Pak, apa namanya gelombang-gelombang mereka itu channel-channelnya itu berikan satu teguran gitu Pak. Kalau ada awareness buat teman-teman kita radio yang baik ya ada punishment juga Pak untuk mereka gitu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Adi dari Bapak Pur ini yang sudah bergabung siang hari ini. Tapi sebelumnya ada pertanyaan juga Bapak, tapi mau jawab Sekalian dulu. aja, sekalian. Baik, sekalian aja. Nah, ini ada dari Bapak Jati yang sudah bergabung bersama dengan kita di Potro Bangsan. Selain menjadi media hiburan untuk masyarakat, kira-kira agar selaras dengan visi dan misi KPID, apa fungsi radio bagi masyarakat selain media hiburan, mengingat saat ini sudah banyak platform hiburan digital? Oh, saya ya. Mau ke Bapak siapa dulu ini? Monggo. Giliran Mas sudah. Oh iya, Pak Pur itu ya.
Jadi betul kita menerima lah ya masukan itu. Memang situasi sekarang sulit begitu untuk radio dan televisi. Hari-hari ini banyak sekali televisi yang apa ya merumahkan sebagian karyawannya begitu. Dan ini era yang memang kita akui tanpa konvergensi, bahkan sebagian sudah konvergensi tapi tergilas begitu ya, karena masyarakat berubah tapi sebagian sumber daya kita itu tidak secepat perubahan terjadi di masyarakat gitu ya. Untuk Pas M Bapak ini sudah penuh banyak penghargaannya begitu ya. Untuk siaran anak juga dapat begitu ya, untuk siaran keagamaan dapat. Ini salah satu radio yang kami jadikan rujukan juga tentang bagaimana pengelolaan secara berkelanjutan, kemudian SDM-nya juga sangat-sangat maju begitu Mbak Nisa, apalagi gitu ya, udah luar biasa ini. Jadi Pak Pur, kami berterima kasih kembali. Soal bagaimana kami nanti menegur radio-radio obat itu kita sudah lakukan terus begitu ya, tapi mereka seperti jamur di musim hujan begitu, ditegur satu membalas 1000 begitu ya. Ya alasan mereka juga lucu kadang-kadang, ya, selama obat masih dibutuhkan, selama jamu masih dibutuhkan begitu. Toh ini juga menolong teman-teman kita yang butuh obat katanya gitu. Iya. Ya iya, kita nggak melarang obatnya. Kita melarang bagaimana dominasi atas frekuensi publik itu. Apalagi kalau disiarkan di jam-jam yang tidak pas begitu. Kan banyak itu obat-obat yang untuk kalangan dewasa gitu ya. Pagi-pagi tiba-tiba nyelonong gitu. Ibu-ibu kaget-kaget gitu ya sambil masak, isinya obat kuat misalnya begitu. Nah itu yang kita larang. Tapi kalau sudah jam malam ke atas begitu, anak-anak sudah tidur tidak mendengar, tidak masalah. Jadi aturan ini bukan mematikan, aturan ini adalah melindungi kepentingan masyarakat agar mendapatkan informasi di waktu dan di psikologi yang pas gitu. Itu ya Pak Pur ya. Baik, terima kasih. Mau ditambahkan sama Bapak Nur Huda, silakan Pak. Ya, makasih Mbak Nisa. Magelang ini istimewa ya, adem, dikelilingi banyak gunung ya, ada Gunung Sindoro, Sumbing, Merapi, Menoreh, Gunung Tidar, dan seterusnya. Dan saya hampir pernah 4,5 tahun Mbak hidup di sini, di Magelang itu. Penugasan dulu kita masih jadi jurnalis di Magelang, 4,5 tahun ya. Jadi cukup familiar dengan teman-teman keluarga di Magelang gitu. Kemudian tadi singgung soal konvergensi media. Sebenarnya memang betul kita beberapa waktu yang lalu itu kita menyelenggarakan pelatihan peningkatan sumber daya manusia kepada seluruh lembaga penyiaran yang kebetulan kita selenggarakan sebelumnya di Banyumas Raya yang terbaru kemarin. Yang sebelumnya pernah kita selenggarakan di Keduraya juga pernah, dan beberapa di Solo Raya dan seterusnya. Itu memang sebagai salah satu upaya kita ya tentunya dalam hal eksistensi teman-teman lembaga penyiaran, terutama swasta, radio swasta, begitu untuk tetap sustainable. Prinsipnya perkembangan teknologi informasi digital adalah sebuah keniscayaan. Bisa dan tidak bisa kita harus beradaptasi. Kalau memang tidak mau beradaptasi ya punah. Iya. Itu jadi makanya kita selalu ketika melakukan monitoring, pengawasan ataupun yang lainnya ke teman-teman lembaga penyiaran di Jawa Tengah itu, kita selalu mendorong, mengingatkan untuk terus berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia menuju konvergensi media. Kalau tidak ya tinggal menunggu kabar bahwa radio atau lembaga penyiaran tertentu itu setahun, 2 tahun, 3 tahun undur diri. Kira-kira begitu. Terbaru kan di Magelang juga ada ya, yang kemarin kita menerima informasi itu. Dan makanya kita berharap seluruh lembaga penyiaran itu terus mengembangkan sumber daya manusia, karena yang namanya teknologi digital itu pasti akan terus berkembang, bergerak, dan pasti berkembang. Kalau misalnya kita tidak mengikuti, syukur-syukur misalnya kita memiliki keahlian khusus melampaui perkembangan teknologi digital pun juga tidak apa-apa. Tapi kalau misalnya hanya diam saja, nah udah tinggal menunggu kabar, nanti kira-kira kita tenggelam. Kira-kira begitu Mbak. Baik, terima kasih Bapak Uda dan juga Bapak Aulia. Dan Anda yang sudah bergabung juga di 081578709640-nya. Kita akan kembali lagi Keluarga Fas setelah jeda iklan berikut ini. Nanti Anda masih bisa bergabung tentunya dialog bersama dengan rekan-rekan dari KPID Jawa Tengah hanya dari 90.1 Fas FM Magelang.
Kembali lagi keluarga Fas yang hari ini masih bersama dengan Nisa dan juga Bapak Muhammad Aulia selaku Ketua KPI di Jawa Tengah dan Bapak M. Nurhuda selaku Komisioner KPI di Jawa Tengah, Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran. Dan kita masih ada beberapa pesan yang sudah masuk untuk kita jawab satu persatu sebelum nantinya sudah hampir saatnya berpamitan ini Pak Aulia dan juga Pak Nurhuda. Tapi ternyata masih ada keluarga Fas yang gabung bersama dengan kita di 081578709640-nya. Selamat siang Fas FM dan juga bapak-bapak, ada Bapak Iwan ini yang ada di Magelang. Bagaimana sebaiknya sebagai masyarakat ikut mendorong media yang belum menjalankan tugasnya dengan baik ini Bapak? Pak Iwan ya, wujud peran aktif masyarakat tentu melakukan pengawasan begitu ya, dan KPID adalah salurannya. Jenengan merasa ini kok radio nggak apik ya begitu, kok nggak sesuai yang diharapkan ya begitu. Pertama mungkin bisa langsung menelpon seperti ini ya ke Mbak Nisa begitu. Mbak Nisa jam sekian kemarin kok nggak asik ya begitu, kok batuk-batuk bukan ya, kok acaranya begini-begini gitu, sementara pada jam itu anak saya tuh pengennya ini nggak apa-apa, dialog dulu begitu ya. Jadi kalau sifatnya itu tidak sesuai dengan keinginan pendengar, tapi bukan atau belum dianggap melanggar, komunikasi aja. Kami yakin radio-radio itu ditelepon begitu ya, direspon itu apapun respon itu senang, ketimbang diem aja begitu ya. Karena kalau didiemin itu kita nggak tahu ini didengar atau enggak, berfungsi atau enggak begitu. Sudah mencak-mencak, sudah teriak-teriak kok nggak ada respon begitu ya misalnya. Jadi direspon itu pasti menyenangkan gitu, terutama penyiar-penyiar begitu ya, direspon begitu. Bahkan kalau respon itu pun kritik, itu pasti menyenangkan karena kritik itu kan konsultasi gratis gitu ya, obat gratis begitu. Tapi kalau Pak Iwan merasa bahwa ini udah mengganggu, ini nggak nyaman ini, tapi nggak yakin apakah gangguan itu sudah melanggar P3SPS sebagaimana yang kita anut begitu, laporkan ke kami gitu ya. Kami akan uji. Kalau tidak sempat merekam sebut aja, nanti kita minta rekamannya, karena radio itu wajib menyiarkan rekaman selama 1 tahun. Nanti kita minta tanggal sekian, tanggal jam sekian, tolong kirim ke KPD, kami kaji, kami plenukan. Nanti kalau memang itu mengganggu dan melanggar aturan-aturan yang sudah kita sepakati bersama, kita tindak. Tentu kita menindaknya dalam konteks membina gitu ya, tidak langsung membuat teman-teman ini galau begitu. Membina, kalau memang SDM-nya yang lemah kita akan bantu untuk ditingkatkan kapasitasnya, kalau keuangannya yang lemah kita bantu untuk mencarikan iklannya. Tujuan kita tentu bersama-sama bahagialah di Jawa Tengah ini. Baik, terima kasih Bapak Aulia. Mau ditambahkan sama Bapak Nurhuda? Ya, makasih Mbak Nisa. Ini saya sedikit terkejut Mbak Nisa, Mas Aul. Ini di samping kita itu di bawah lampu ada tulisan penyiar harus ada impact di masyarakat, edukasi dan cerahkan para pendengar tentang kebaikan. Jadi ternyata tema hari ini sesuai dengan apa yang ada dalam tulisan itu. Jadi kita berharap Fas FM betul-betul menjadi mercusuar ya, tentang kebaikan, tentang kebinekaan, keberagaman, bukan keseragaman. Jadi karena posisinya juga di Magelang, sekaligus lokasinya juga di Tegalrejo yang merupakan simbol keberagaman ya. Jadi saya berharap untuk tetap survive, sustain, dan terus memberikan kebaikan dalam kondisi apapun di tengah gempuran perkembangan teknologi informasi. Saya yakin sih kalau di bawah bimbingan Mbak Emilia dan teman-teman Mbak Nisa dan seluruhnya, saya kira mampuan lah untuk terus survive. Kira-kira begitu Mbak, saling mendoakan lah. Tadi kalau misalnya Pak Aul siap mencarikan iklan, saya siap memberikan doa. Di supportnya doa itu malah yang paling utama ini ya, selain tapi dicarikan iklan sama Pak Aulia ini juga yang utama juga ini Bapak ya. Bisa katanya betul-betul itu beliau. Baik, nah ini juga sudah bergabung bersama dengan kita, tapi sebelumnya mendapatkan salam ini Bapak Nurhuda dari Mbak Heni ini yang sedang mendengarkan juga rekanan Bapak Nurhuda ini. Terima kasih juga. Dan ada juga yang bergabung bersama dengan kita di 081578709640-nya. Ada dari Ibu Hesti, selamat siang Bapak-bapak. Ini saya mau menambahkan untuk telepon dari Bapak Pur
Nur tadi ya, sebenarnya untuk beberapa iklan seperti iklan obat ini juga inspiratif atau tidak sih Pak? Karena dari cerita-cerita mereka yang sakit kemudian sembuh dan juga beberapa cerita akhirnya menjual produk tersebut dan juga sukses. Nah, ini sebetulnya masuknya sebagai salah satu siaran yang inspiratif atau seperti apa kalau untuk KPID ini Bapak? Ya, kalau siaran iklan ya, namanya iklan tentu itu kategorinya bukan inspiratif, tapi kategorinya testimoni gitu ya. Ada orang yang sehat, itu testimoni gitu loh. Tapi kita harus berpikir bahwa tidak ada satu obat yang bisa menyembuhkan segala macam penyakit gitu ya. Jadi kalau ada satu obat mengklaim bisa menyembuhkan semuanya, ini ajaib sekali kok, jadi kayak Gusti Allah gitu ya. Jadi itu aja pesannya. Nah, jangan namanya iklan ya kita fungsikan sebagai iklan. Tujuannya adalah membujuk orang untuk mau membeli begitu ya. Bahwa zaman ini hari ini banyak iklan, tentu bukan iklan jamu ya. Iklan-iklan produk-produk yang canggih begitu dari perusahaan gede, terutama bulan puasa begitu ya. Itu kan iklan minuman-minuman, iklan-iklan macam itu kan menggunakan medium televisi gitu ya. Iya. Itu iklannya luar biasa itu. Tidak langsung testimonial gitu ya, bahwa saya minum ini langsung bisa sehat begitu. Yang sebelumnya terbaring 200 tahun begitu ya, tiba-tiba bangun 200 bisa, tahun. gitu. Tapi iklan yang dibangun dengan menyentuh, banyak itu iklan inspiratif ya, tentang kasih sayang, terutama pada bulan puasa itu. Cuman herannya kita setelah bulan puasa usai kok iklan itu hilang gitu ya. Sesuatu yang menyentuh, membuat kita ingat pada nilai-nilai, pada ketuhanan, tapi kok hanya bulan puasa aja gitu ya. Kita juga heran begitu. Seakan-akan uang digelontor untuk beriklan yang baik itu hanya di bulan puasa. Ada sebuah produk sirup itu iklan ditunggu setiap tahun ya. Itu dananya itu miliaran itu buat iklan sekian menit gitu ya. Luar biasa itu dampaknya. Orang sampai ini udah dekat bulan puasa ini. Kalau sudah muncul iklan naga kemarin tuh ya. Luar biasa ininya kemampuannya. Itu sangat menginspirasi gitu ya. Iklan. Tapi akan lebih menginspirasi kalau tidak hanya di bulan puasa. Sehari-hari juga dibuat mungkin dengan kapasitas yang berubah karena gendangnya tidak sekuat di bulan puasa. Tapi harus ditularkan karena kebaikan harusnya tidak mengenal bulan ya. Sebagaimana pertolongan cinta juga tidak mengenal waktu. Baik, terima kasih Bapak Aulia. Dan ternyata hampir waktunya kita harus undur diri ini Bapak, sebagai pesan untuk keluarga Fas dan juga masyarakat yang ada di Jawa Tengah khususnya. Silakan Pak Aulia dulu atau Bapak Nur Huda. Ya, saya dulu ya. Boleh. Kita berharap ya mendorong pada seluruh kelompok masyarakat dari berbagai macam komponen itu untuk serta-merta mendukung program siaran inklusif di Jawa Tengah. Kalau di Magelang misalnya di Fase FM dan lain-lain, silakan untuk dibantu untuk mendukung. Mendukung di sini tentunya ketika ada hal-hal yang sekiranya perlu diperbaiki, kemudian ada kalimat atau bahasa yang disampaikan oleh narasumber ataupun siapapun melalui siaran itu, jika kurang berkenan bisa disampaikan dan seterusnya. Tentunya untuk lembaga penyiaran seluruhnya juga membuka ruang untuk tetap menerima masukan dari berbagai macam kelompok masyarakat, termasuk masyarakat yang komplain dan seterusnya. Ini semata-mata bukan hanya untuk kepentingan radionya ataupun televisinya, tapi juga seluruh kelompok masyarakat, lapisan masyarakat, karena tugas kita sebagai lembaga penyiaran itu kan juga memberikan pendidikan, hiburan sekaligus menginspirasi. Termasuk misalnya memberikan iklan pun juga diupayakan juga harus yang menginspirasi yang baik tentunya, yang baik, jangan sampai memberikan inspirasi yang justru mengarahkan orang untuk jatuh ke dalam jurang jeru. Di Serumbung itu ada namanya jurang jeru, iya. Jurang jeru flower park. Itu Mbak Nisa. Baik, mau ditambahkan Bapak Aulia? Sedikit aja, kalau saya sih untuk Fase FM juga radio-radio yang ada di Kabupaten Magelang juga di Jawa Tengah, sederhana aja ya, teruslah menjadi rahmat bagi semua pendengarnya, bagi semua masyarakat sekelilingnya, dan terus menjadi berkat bagi orang banyak. Baik, terima kasih, sebuah pesan yang istimewa ini Bapak untuk Radio Fas FM dan juga untuk keluarga Fas. Dan akhirnya keluarga Fas yang hari ini bersama dengan Nisa dan juga Bapak Muhammad Aulia selaku Ketua KPID Jawa Tengah dan Bapak M. Nur Huda SPD ISH Komisioner KPID Jawa Tengah, Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran Keluarga Fas, Nisa undur diri, nanti akan kembali lagi di Fas Familia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.